يا عظيم أنت العظيم طاهر القلب نقي الذاكر لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Sahabat Petuah Channel rahimani wa rahimakumullah. Ketemu lagi dengan kami. Kali ini kita akan membahas tentang kehidupan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membahas tentang kesederhanaan kehidupan yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi akhir zaman yang menjadi uswah kita, yang menjadi suri tauladan kita dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat Petuah Channel rahimani wa rahimakumullah. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan isnad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah memberitahunya, aku pernah masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang duduk di atas selai tikar. Aku pun duduk di sampingnya. Ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai sehelai kain sarung dan beliau tidak memakai apa-apa selain dari itu. Bekas tikar itu jelas terlihat pada rusuknya. Aku melihat segenggam biji barli, sekedar satu sok, dan beberapa helai daun barli terhampar di satu sudut rumah beliau. Terdapat juga kulit binatang yang telah disamak tergantung di dinding rumah. Setelah melihat semuanya itu, air mataku bercucuran dan menangis. Melihat aku menangis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Mengapa engkau menangis ya Ibnul Khattab?" Aku pun menjawab, "Bagaimanakah aku tidak menangis sedangkan aku melihat bekas tikar itu jelas pada tubuhmu dan aku melihat semua benda-benda ini di dalam rumahmu. Engkau hidup di dalam keadaan susah, sedangkan Raja Kisra yakni Raja Persia dan Kaisar yakni Raja Romawi yang tidak beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menjalani kehidupan dengan mewah. Mereka tinggal di dalam taman-taman yang berjuntaian buah-buahannya dan anak-anak sungai yang mengalir tenang di dalam taman-taman mereka. Engkau hanya mempunyai barang-barang ini, sedangkan engkau adalah utusannya Allah subhanahu wa ta'ala." Sahabat Petuah Channel rahimani wa rahimakumullah. Mendengar kata-kata Umar radhiyallahu anhu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ibnu Khattab, apakah engkau tidak suka bahwa kita telah dijanjikan oleh Allah dengan jannah, sedangkan mereka hanya memperoleh kemewahan dunia saja, dan di akhirat mereka sama sekali tidak akan memperoleh apapun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala?" Sahabat Petuah Channel rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Hakim mengatakan bahwa ini adalah hadis sahih atas sarah Muslim. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah memohon izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk menemuinya. Aku pun masuk menemuinya di dalam sebuah rumah setelah memperoleh izin dari beliau. Aku dapati bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di atas sehelai kain yang kasar dan sebagian dari tubuhnya mengenai tanah.
Di kepalanya terdapat sebuah bantal yang diisi dengan pelepah pohon kurma dan helai kulit yang telah disamak tergantung di atas kepala beliau. Beberapa helai daun pohon barli terdampar di bagian lain di sisi rumahnya itu. Aku pun memberi salam kepadanya lalu duduk di sampingnya sambil berkata kepadanya, "Engkau adalah Nabi Allah dan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala." Tetapi Kisra dan Kaisar mempunyai singgasana dari emas dan pakaian dari sutera. Mendengar kata-kataku itu, yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Mereka adalah satu kaum yang segala kekayaan dan kebaikan telah diberikan kepada mereka semasa mereka hidup di dunia. Sedangkan kita, segala kebaikan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam akhirat, di mana Dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, menyimpannya untuk kita semua kelak." Sahabat petuah channel rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban, oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dinyatakan hadis serupa dengan yang di atas sebagaimana di dalam kitab At-Targhib. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu juga telah mengeluarkan hadis selain dari Imam Ahmad dan Abu Ya'la serupa dengan hadis itu. Sementara Imam Al-Haythami mengatakan bahwa perawi-perawi Ahmad, perawi-perawi dari Imam Ahmad adalah perawi-perawi yang sahih kecuali Mubarak bin Fudalah. Sebagian jamaah telah mengatakan bahwa Mubarak itu kuat dan sebagian lain mengatakan sebaliknya. Sahabat petuah channel rahimani wa rahimakumullah. Dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahih mereka dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kemahnya atau dalam kamarnya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbaris di atas rusuknya, di atas helai tikar yang kasar. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah lebih baik Tuhan menggunakan tikar yang lebih nyaman dari ini?" Setelah mendengar usulan atau perkataan dari Umar radhiyallahu anhu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah yang harus dilakukan dengan dunia ini? Di dunia ini aku hanyalah ibarat seorang pengembara yang berjalan pada hari yang panas, kemudian berteduh di bawah sebatang pohon untuk sejenak, kemudian meneruskan perjalanannya dan meninggalkan pohon itu." Sahabat petuah channel rahimani wa rahimakumullah. Di sini yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwasanya kehidupan dunia ini adalah seumpama persinggahan belaka. Ketika kita dalam suatu perjalanan, kemudian kita singgah di suatu tempat, maka pasti dan pasti kita akan beranjak pergi dari persinggahan tersebut, sebagaimana yang dipahamkan oleh yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dijelaskan di dalam kitab At-Targhib. Sahabat petuah channel rahimani wa rahimakumullah. Dikeluarkan juga oleh Imam Al-Tirmidzi serta disahihkannya Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Serupa dengan itu Imam At-Tabrani dan Abu Syekh juga meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu serupa dengan hadis yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu sebagaimana dijelaskan di dalam kitab At-Targhib.
Begitu juga Ibnu Hibban dan At-Tabrani meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam kitab At-Tarhib dan Al-Majma'. Sahabat petuah channel rahimani wa rahimakumullah. Inilah uswah, contoh teladan dari yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesederhanaan kehidupan beliau. Beliau hanya tidur dengan tikar yang kasar, sehingga ketika bangun terlihat dari punggung beliau bekas-bekas dari tikar. Lebih dari itu, kesederhanaan kondisi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah uswah kita, panutan kita. Maka kita ikhtiarkan bagaimana kita juga berusaha untuk meniru-niru kehidupan kesederhanaan beliau. Sahabat petuah channel rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kisah tentang kesederhanaan yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kita renungi. Sahabat petuah channel rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, seorang wanita Ansor masuk menemuiku. Ia melihat alas tempat tidur yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kasar dan bertambal-tambal serta berlipat-lipat. Kemudian wanita Ansor itu mengirim kepadaku tilam yang diisi dengan kapas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita Ansor tersebut hendak memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku. Setelah melihat tilam yang dihadiahkan oleh wanita Ansor itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadaku, "Apakah ini ya Aisyah?" Aku menjawab, "Ya Rasulullah, seorang wanita Ansor telah masuk ke dalam kamar ini dan melihat keadaan tempat tidur engkau, lalu ia kembali ke rumahnya dan mengirimkan hadiah tilam ini untukmu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Kembalikanlah ya Aisyah, kembalikanlah. Demi Allah, jika kamu mau, sudah pasti Allah menukarkan gunung-gunung menjadi emas dan perak." Dikeluarkan juga oleh Abu Ash-Shaykh lebih panjang dari itu, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab At-Tarhib. Sahabat petuah channel rahimani wa rahimakumullah. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang kehidupan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا